Mesin Pos bicara apa saja bersama saya Royan Naimi dan narasumber kita Direktur RSUD Datu Sanggul Bapak Dr. Haji Milhan SPOGK MM. Baik Pak Dr. Milhan, sebelum jeda segmen tadi saya bilang kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana pengelolaan rumah sakit daerah Datu Sanggul. Nah, rumah sakit daerah Datu Sanggul ini apa saja kemajuannya yang telah dicapai mungkin dalam beberapa tahun atau setidaknya dalam kepemimpinan Pak Dr. Milhan yang sudah lebih 5 tahun Pak ya? Ya. Ya, alhamdulillah sekarang RSUD Datu Sanggul sudah ada pelayanan hemodialisis yang sebelumnya belum ada. Cuci darah ya. Berarti orang sekarang sudah bisa cuci darah? Iya, bahkan sudah 10 mesin ya. 10 mesin. Jadi setiap hari selalu ada tuh cuci darah. Kemudian juga kita sudah punya CT scan ya. CT scan tuh untuk mendeteksi apakah ada kelainan apa di organ tubuh kita. Kemudian juga yang sebelumnya belum ada, sekarang kita sudah membuka layanan jiwa baik poliklinik maupun rawat inapnya. Nah, kemudian juga kita kemarin memberi poliklinik tumbuh kembang. Klinik tumbuh kembang itu kan sebelumnya, karena itu tidak semua rumah sakit punya klinik tumbuh kembang untuk memantau perkembangan anak, bayi dan anak ya. Itu kita ada. Kemudian juga dari segi penyakit dalam, kandungan juga kita punya alat-alat PSK yang bagus. Penyakit dalam juga punya 3 dokter spesialis yang siap melakukan pemeriksaan yang lebih dalam tentang penyakit seseorang. Dan yang sekarang kita istilahnya bed tempat tidur itu selalu kurang karena perkembangan pasien yang semakin mempercayakan pemeliharaan kesehatannya ke RSUD Datu Sanggul. Jadi kita kurang bed sehingga kita membangun rumah sakit baru di daerah rantau baru itu ya, terantang ya. Jadi itu sudah selesai, cuman masih dalam tahap finishing. Ada beberapa bagian yang harus diselesaikan dan mungkin direncanakan Agustus bisa ditempati. Karena kalau kita mau memperlebar di rumah sakit yang ada ini, lahannya sudah tidak ada lagi. Berarti itu RSUD Datu Sanggul itu akan bergeser ke situ, Pak? Betul. Dengan luasan lahan maupun layanan yang mungkin lebih, bisa lebih lebar. Betul. Kalau dibandingkan ini Pak, rumah sakit Datu Sanggul ini dengan rumah sakit di kabupaten di wilayah hulu sungai lainnya gitu, mungkin di Kandangan, Barabai, Paringin atau Tanjung, itu yang spesial dari rumah sakit Datu Sanggul ini apa yang membedakannya dengan mungkin dari rumah sakit lain? Tumbuh kembang tadi satu ya. Ya, kita punya klinik tumbuh kembang tadi. Yang di klinik lain belum, di rumah sakit lain belum ada gitu. Kalau CT scan mau dialisis kan sama ya, masih ada. Tapi kita sebelumnya nggak ada, alhamdulillah kita bisa adakan dengan. Kemudian nanti di rumah sakit yang baru itu nanti kita akan mengusulkan untuk layanan stroke maupun layanan jantung. Ini masih tahap usulan ya. Karena masih supaya kita bisa lebih maksimal. Tapi itu kan harus disiapkan dari sekarang. Misalnya dari peralatannya. Kalau SDM-nya kita sudah ada. Berarti jumlah dokter dan sebagainya sudah ya, siap. Kalau untuk stroke, ya stroke sudah ya.
Untuk jantung mudah-mudahan dalam waktu segera akan selesai dokternya. Kemudian juga layanan-layanan yang lain akan kita tambah gitu, seperti itu. Pak, sebenarnya apa masalah utama di bidang kesehatan di Tapin ini dari kacamata seorang Bapak Dr. Milhan? Di Tapin ini saat ini belum universal health coverage ya. Jadi belum semua masyarakat Tapin tercover layanan asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan nasional. Jadi kan negara melalui undang-undang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, mensyaratkan bahwa negara harus menjamin kesehatan seluruh penduduknya. Nah, jadi di Tapin belum semuanya. Jadi kan bagi yang mampu kan biasanya silahkan bayar iuran BPJS sendiri. Bagi yang tidak mampu adalah kewajiban negara atau daerah untuk membayarkan. Nah, harapan kita ke depan adalah bahwa semua penduduk Tapin bisa tercover BPJS dengan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Dan itu kalau hitung-hitungannya tidak banyak sebenarnya. Dengan APBD yang besar dari berapa, Pak? Hitung-hitungannya BPJS itu hanya 29 miliar untuk bisa mengcover yang penduduk yang belum punya BPJS itu. Itu APBD kita 1.600 miliar atau 1,6 T. Kalau hanya 29 miliar kan ya insya Allah kita mampu lah. Anggaran kesehatannya berapa persen Pak dari APBD? Saya tidak tahu persis karena itu yang lebih di dinas kesehatan ya. Karena kalau saya di rumah sakit ya kan jadi. Baik Pak Milhan, tadi kita sudah sampai di segmen kedua. Kita telah membahas bagaimana pengelolaan rumah sakit daerah Datu Sanggul. Memang bicara soal kesehatan ini tidak bisa jadi hanya tanggung jawab rumah sakit atau tanggung jawab dokter, tapi adalah tanggung jawab dari semua stakeholder. Iya, betul. Ya. Kita akan beralih ke segmen ketiga. Sebentar. Barusan kita minggu tadi, alhamdulillah dari penilaian akreditasi rumah sakit yang dinilai oleh lembaga akreditasi rumah sakit Damarhusada Paripurna yang diakui Kementerian Kesehatan melalui Permenkesnya, kita mendapatkan nilai paripurna, alhamdulillah bintang 5. Terbaik itu? Iya, untuk tipe rumah sakit kita ya, tipe C ya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah Pak. Iya. Berarti ini sekarang tipe C. Kalau sudah pindah itu berarti targetnya tipe B atau tipe A gitu? Sekarang itu kan tipe B atau C itu kan hanya dari jumlah tempat tidur ya. Jumlah tempat tidur ya. Tetapi memang harus diajukan ke Kementerian Kesehatan. Kalau dari rumah sakit yang ada ini kan masih 120 tempat tidur. Kalau kita pindah ke rumah sakit yang baru itu nanti bisa sampai 205 tempat tidur. Jadi itu udah bisa memenuhi standar tipe B lah. Baik pemirsa, tadi memang cukup menarik bagaimana kita bisa tahu mengelola sebuah rumah sakit itu tidak gampang dan memang cukup pelik gitu. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa menangani kesehatan tidak hanya itu menjadi tanggung jawab dari rumah sakit, tapi adalah tanggung jawab bersama. Kita akan lanjut ke segmen ketiga Pak Milhan, tapi sebelum itu kita akan break sebentar. Saya juga mau kasih bocoran, ini mungkin segmen ketiga ini terkait dengan ada informasi mengenai Pak Milhan yang kabarnya digadang-gadang menjadi calon Tapin 1 gitu. Nah, tapi sebelumnya kita break dulu Pak. Sobat Bipos, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.